Shalom sidang jemaat dikasih Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada bagi kita. Dia beserta dengan kita. Segalanya diberikan bagi kita. Maka sepatutnya kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Kehidupan kekal telah diberikan bagi kita. Sungguh kami memuji Engkau ya Bapa. Ini pujian kami, ini sembah kami. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami bersyukur, syukur bagi-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kedamaian hanya ada dalam hadirat-Nya. Ketenangan hanya ada dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Sidang jemaat undang bangkit berdiri. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu,
Katakan Yesus ku sembah Kau. Yesus, Mari umat Tuhan. ku sembah. Oh, ini penyembahan kami Bapa. Sujud Kami sujud menyembah Engkau. di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus ku sembah. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Mari umat Tuhan sembahlah Dia. Segala puji Bapamu, bagimu Kau Bapa. Yesus ku sembah, Kau tinggikan, segala pujian, segala hormat, Kau Bapa, Kau Tuhan, syukur bagimu. Ini sembah kami, ini pujian kami. Yesus ku sembah, Yesus Engkau layak ditinggikan. Segala puji syukur ku sembah, ku tinggikan. Kau Bapa, Kau Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Bapa, puji hormat bagimu. Terima kasih. Ini kami Bapa, ini sembahan kami, ini keinginan kami, hanya untuk menyenangkan-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus ku sembah Kau. Yesus, ku Jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. Jiwa kami meninggikan Engkau. di hadapan Oh, Engkau Allah yang kudus. Terima kasih, Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk
Kami datang kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang telah berkorban bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan-Mu dan kesempatan di hari yang baru ini. Oleh perkenanan anugerah dan kasih karunia-Mu, kami boleh datang menghampiri tata-Mu yang suci, yang kudus. Allah di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami datang kepadamu, setiap kami yang ada di tempat ini. Ya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai sembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah ibadah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Dan biarlah kami semua merasakan bahwa Engkau ada di sini ya Tuhan. Engkau bertahta di atas seluruh puji-pujian kami dan ibadah ini. Ini ya Tuhan yang kami harapkan kepadamu. Dan menolong umat-Mu yang mempersiapkan diri menuju tempat ini Tuhan. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Mu juga Tuhan menyertai mereka, sehingga kami sama-sama mempermuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tolonglah ibadah kami, sehingga ibadah ini membawa pembaharuan yang baru bagi kami, membawa pemulihan, membawa damai sejahtera, dan mengubah seluruh hidup kami Tuhan, untuk semakin berkenan kepadamu. Seluruh pelayan Tuhan yang Tuhan sudah pilih untuk melayani kami hari ini, Tuhan juga memimpin mereka, sehingga kami boleh berjumpa dengan Kristus melalui pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami tabiskan ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom umat Tuhan. Shalom. Masih kuat berdiri? Yang kuat berdiri silakan berdiri, yang tidak kuat silakan duduk. Dia Allah yang maha kuasa, Dia pencipta segalanya. Sesungguhnya patutlah kita bersyukur, memuji Dia, mengagungkan namanya. Terima kasih Bapak. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Dia berikan segalanya bagi kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. haleluya, amin. Haleluya.
Amin. Dia berikan segalanya bagi kita, amin. Dia pencipta segalanya. Silakan sudah jemaat kembali duduk. Dia Allah yang maha besar. Dia telah naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, amin. Kehidupan kekal telah kita miliki, amin. Kita akan kembali memuji Tuhan di akhir pujian. Bagi Bapak Ibu Saudara ingin bersaksi, dipersilakan. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Besar saudara, aminnya kurang kuat. Tuhan Maha Besar, puji Tuhan ya. Saya juga menyaksikan Tuhan Maha Besar hingga saat ini. Puji Tuhan, walaupun belum menerima surat kelulusan, tapi sekolah sudah bilang semua lulus ya. Anak saya Hani udah lulus deh. Dan tapi kan disampaikan kemarin memang belum kita secara resmi, tapi memang semua akan lulus. Saya ingat dulu ketika kita harus masukkan di SMP setelah tamat dari SD Hang Tua,
Kesulitan yang kita alami para orang tua sekarang ini adalah karena zonasi ya kan. Kalau dulu karena tes kita semangat aja, tapi karena zonasi kita angkat tangan karena tidak memungkinkan, hanya beberapa syarat tertentu yang bisa terpenuhi dan kayaknya itu pun syarat yang tidak masuk akal kan. Jadi dengan pertimbangan banyak hal lah. Bukan karena pertimbangan dompet tebal, enggak ya saudara. Dompet saat itu tipis sekali, COVID lagi. Jadi kita bingung, Tuhan ini mau dimasukkan sekolah mana. Kita bilang kamu masuk PGRI ya. Dia nangis itu kalau saya ingat. Dia nggak mau aku. Terus kita bilang oke, kita coba masukkan. Kita masukkan ke Katolik. Kita survei. Terus kita pikir-pikir itu jalan macet setiap pagi ya, bisa 2 di jalan kita nganter dia. Jadi enggak, itu Tropodo daerah macet pol itu memang. Belum lagi kalau banjir itu jalan bisa sampai hampir selutut ya kan. Berarti enggak pertimbangan. Ya, terus ini ada buka sekolahnya, ini memang ada sekolahnya kan gencar itu promo. Ayo masuk sini, excellent, ada diskon segala macam. Cuma SPP-nya lumayan luar biasa tingginya. Dengan uang muka memang yang dipotong itu uang masuk doang, PSBB nggak ada potongan. Dan saya hitung-hitung, kita mau coba berdoa untuk ini. Saya hitung-hitung dari dia masuk sampai akhir nanti itu di angka 30-an sekian saudara. Dan saya bilang, Pak ini hampir segini, dari mana duitnya? Ya dari Tuhan. Ya sudah, kita berdoa, kita masuk. Tapi saya cuma bilang dalam kondisi COVID memang ketika kita bikin penawaran kepada guru ya dengan sejuntuan mereka bisa toleransi. Yang harusnya orang hanya bisa cicil 3 kali, saya minta 12 kali, diizinkan saudara. Jadi oke lah, karena dipermudah, oke masuklah di sekolah itu. Walaupun dalam hati saya semoga anak saya ini tidak putus di jalan karena gak bisa bayar SPP ya kan. Terlalu tinggi SPP-nya bagi saya. Belum lagi kakaknya harus masuk di hang tua yang sama ya. Jadi pergumulan kita selama COVID itu adalah kalau ada berkat Tuhan, SPP anak dulu. Gak mikir listrik apa, mau diputus listrik putus saja kali ya, SPP anak dulu. Pernah suatu saat anak saya mungkin hampir sih di deadline-nya SPP hampir sama mungkin tanggal 10. Itu kita sudah diingatkan terus itu WA itu. SPP anaknya ditransfer, itu udah di WA terus itu kan. Langsung otomatis memang kan karena filter akun jadi otomatis datang ke reminder ke kita. Dan selalu adalah Tuhan selalu siapkan. Karena keyakinan saya sampai saat ini tidak pernah Tuhan mempermalukan anak-anak Tuhan, itu aja. Dan apalagi dipermalukan di antara orang dunia sana, enggak lah ya. Makanya saya mengatakan Tuhan kita besar, maha besar. Kami memutuskan memasukkan kami ke sekolah yang sekarang itu bukan karena kami punya ini, enggak, dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang sih pemikiran kami, supaya kami juga percaya Tuhan akan cukupkan. Tapi kerinduan kami juga, kamu sekolah di situ, kamu menjadi different lah ya dengan anak lain, tentang kecerdasan, tentang disiplin, tentang attitude, itu yang kami tuntut dari anak-anak ya. Jadi jangan sama dengan anak-anak yang sekolahnya mungkin tapi kondisi kamu masa jauh lebih di bawah, itu yang kami tuntut dari mereka. Sehingga puji Tuhan beberapa periode memang anak-anak mendapatkan prestasi-prestasi, salah satunya duta agama saudara. Dan pernah juga ini di kelas juga nilainya cukup tinggi. Dan bukan memuji juga, jangan tinggi hati anak ya. Anak saya ini juga membantu saya selama sekolah, dia dengan rela mau berjualan ketika saya bilang kondisi keuangan kita nggak bisa deh. Kalau kayak gini terus sama mama, saya bilang mama stres lihat papa stres, serius. Saya stres lihat suami saya bingung gimana. Jadi apa yang saya bikin Tuhan? Saya bukan pemalas, itu dalam pikiran. Tuhan saya bukan pemalas, berikan saya hikmat, saya mau ngerjain apa? Saya kerjakan aja, asal tidak menghina Tuhan, yang penting memuliakan Tuhan, saya kerjakan. Mau kerja apapun ya. Dan saya bilang anak-anak kita jualan deh, ayo jualan. Saudara dengan gak ada videonya sih ya. Kalau
pertama kali kita jualan respon itu memang banyak karena di kantinnya memang tidak ada kantin. Memang sekolah itu nggak ada kantin, jadi biasanya jajan di sebelah sekolah SD kalau dibuka. Kadang diikat dengan bawaan yang banyak gitu, dengan semangat. Saya aja kadang terharu lihatnya semangatnya membawa itu ya. Tidak semua anak-anak mau seperti itu. Tidak semua anak-anak mau seperti itu. Dan saya puji Tuhan dengan begitu Tuhan melihat bagaimana sikapnya, bagaimana maunya dia melakukan itu dia. Itu juga bercampur tangan Tuhan sampai sekarang semua selesai. Kita tidak ada tunggakan lain selain SPP bulan depan ya terusnya. Dan sudah mau selesai dan semua karena kemurahan Tuhan. Kalau dihitung kembali lagi mungkin saya nggak sanggup dengan dana sebesar itu kalau saya total. Setiap anak saya masuk sekolah saya sudah total dari awal sampai akhir. Saya berapa harus saya keluarkan itu, dari mana, jual apa gitu kan. Tapi puji Tuhan sudah Tuhan cukupkan segala sesuatunya dan ini akan masuk SMA, kerinduan kita bisa masuk di negeri sebenarnya ya. Dan saudara kita tahu sama tahu lah kenapa kita mengharapkan masuk negeri, karena untuk keputusan masuk di swasta juga cukup besar dananya, karena dia masih punya cita-cita yang masih sampai sekarang belum berubah saudara, dokter hewan. Kita bilang masuk ke sana itu gak mudah loh ya, uang banyak itu ya. Walaupun selalu saya challenge, serius masih, sampai sekarang masih saudara. Jadi saya bilang, kayu berdoa Tuhan bisa masuk negeri, supaya cita-citamu itu mungkin bisa kita bikin ya sedikit tabungan kecil. Sehingga kalaupun tidak bisa jalur PTN ya, ujian lulus itu kita bisa masukkan dia ke sekolah yang dia rindukan ya. Dan tolong bantu doa juga untuk anak-anak kami, supaya bisa bertumbuh imannya senantiasa, dan mereka semakin dewasa rohaninya, semakin giat melayani Tuhan ya, dengan karakternya mereka masing-masing. Sebenarnya kami rindu mereka bisa melayani seperti teman-teman yang lain. Saya selalu memuji anak-anak yang lain yang di belakang-belakang saya ini, para pemain musik ini, saya selalu memuji mereka, betapa mereka melayani Tuhan dengan serius. Kok anak saya enggak, saya ngomong begitu ya, saya selalu membandingkan mereka, masa kamu kalah sama mereka lo bukan anak hamba Tuhan ya gitu ya. Jadi saya rindu doakan anak saya, bantu doa supaya segala cita-citanya terutama bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ada lagi sidang jemaat yang bersaksi? Sebentar aja. Saya bersaksi ya diri saya sendiri sama cucu-cucu saya ini. Saya itu berpikir dulu waktu sudah lulus semua, wes enak gitu. secara dunia itu, tambah banyak masalahnya gitu. Tapi puji Tuhan lah, saya mengenal Tuhan Yesus, apalagi saya ada, terus terang aja ya, ini semua karena Tuhan. Saya senang ada di gereja sini. Setiap hari dipecut sama hamba kita Pak Stephen. Iya, mungkin hari ini kok firmannya juga panas nanti kita dengar, tapi nggak apa-apa, aku senang aku juga gitu. Saya juga kadang-kadang gini, cucu saya itu sering tak bawa itu Abi, Kesia, itu saya mesti ke Pak Stephen. Jadi memang pendeta saya apa-apa minta saya. Mau saya sendiri aja sakit sedikit aja di sini ya minta asam urat ya minta didoakan. Padahal ya kalau saya ini sakit ya juga saya pacaran saya enggak. Waktu di gereja sini, waktu ibadah gini ya, bukan sombong ya. Saya bermega kepada Tuhan. Saya kalau sakit sedikit gitu ya ke gereja, dengan iman penuh nyanyi pujian tuh pulang hilang, sudah sembuh. Sungguhan mungkin bapak, saudara-saudara semua merasakan itu. Ya yakin percaya iman itu, apalagi kemana ada iman Yesus sudah itu. Jadi meskipun tidak melihat Yesus, saya kadang-kadang ini pembawaan dari gerejaku yang di Betani bisa melihat ini kemarin ada teguran sudah yakin kemarin
Tidak tahu ada firman yang Yesus sudah naik ke atas loh ya. Sudah naik. Sudah naik, dia bilang dia akan datang lagi dan dia menyertai kami. Siapa yang punya iman tanpa melihat, firmannya kan begitu. Kemarin sampaikan diulang Pak pendeta kita, berbahagia orang yang tidak melihat tapi punya iman ya. Nah, itu imannya bertumbuh luar biasa itu. Kalau kita sekarang, waduh ya luar biasa. Itu iman itu, benar Pak. Saya iman itu. Nah, dia mau kesaksian ya, cucu saya ini yang kemarin ya Pak Stephen, saya minta doa, Yedi, itu Abi, Kesia, itu cucu saya semua itu. Ini mas sudah lulus ya, maklumlah ya, kerja sendirian, dikerja di salon, apalagi kemarin ada Covid, nak tendang ekonominya gitu ya. Untungnya yang punya kontrakan itu masih baik, jadi ya semua karena Tuhan. Dia sering ke gereja. Kalau dia enggak ke gereja, tak bawa ke sini dulu Abi ya, tak bawa ke sini. Saya itu meskipun sudah tua gini, sebenarnya umur saya itu bukan 68. Umur saya sudah 70 ya. Iya, itu gara-gara saya masuk, ini malah panjang ini. Ya, ini gara-gara mau masuk departemen keuangan tempo hari. Ya dulu belum mengenal Tuhan ya, tak hapus ijazahku, nggak keterima, wah sudah palsu. Dari situ umur saya diturunkan 55, padahal saya 53 Pak. Iya, 70 saya sudah. Kemarin kan waktu di makam ibu, loh Mas, sampean kok umurnya kok lebih tua aku yo, padahal iya saya tempo hari kamu tahu kan masuk departemenku. Nah, kembali ke Abi ya, itu saya minta doa sama Pak Stephen tuh. Saya juga berdoa Pak Stephen tuh. Yang namanya Kesia ini sudah lulus, bagus dia langsung kemarin di wisuda, terus ada panggilan di rumah makan, di Tenggilis rumah makan agak besar ya. Dia kerja sampai sekarang. Ya, ada agak kerja, mau kuliah gimana? Nah, ini kemarin ada kabar, dia kan ada namanya dapat itu loh, dapat beasiswa tempo hari itu ada. Nah itu bulan depan dia mau mengajukan di rumah Universitas Dr. Sutomo Sumol ya, jurusan komunikasi, karena dia kan SMK jurusan wira swasta di komunikasi. Jadi puji Tuhan dia nanti bisa kerja, bisa kuliah, jadi dapat untung-untung. Kalau 100% enggak bayar Pak, gitu. Kan Surabaya kan biasa gitu. Yang Yedi Pak, yang kemarin tuh seni musik itu masuk seni musik juga gitu. Ini seni musik, kamu kerja musik itu? Ya aku enggak pernah. Aku mau sekolah SMK musik di sebelahnya Petra itu. Enggak tahu lah gitu. Tapi memang dia bisa pintar gitaran dia. Keterima Pak, puji Tuhan. Keterima kemarin. Kalau keterima di SMK Surabaya kan berarti enggak bayar loh Pak. Cuma bayar itunya. Di Surabaya kan enggak bayar itu. Ya puji Tuhan. Tinggal Abi Pak. Abi ini SMK. Anak ini ada sejarahnya waktu bayi itu. Dia kan ikut kos loh. Kos di panti ya. Jatuh 4 kali Pak. Iya, yang keempat kedua nyangsang di sepeda gitu, nyangsang. Makanya dia itu pikirannya agak Tapi puji Tuhan Pak, aku kemarin kok tak kasih Pak, gambarnya. Dia itu bisa main piano, melayani di gereja, bisa main piano. Ya sudah, puji Tuhan, itu karena Tuhan. Ya sekarang dia tinggal Abi nih. Kalau itu di sekolah di SMK 5. Ini keputusannya nanti bulan Juni Pak. Yang mudah-mudahan dia kan IQ-nya enggak seberapa itu. Iya. Tempo hari masuk ya SD sama adiknya sama, soalnya dia enggak bisa baca IQ-nya. Yang dulu sering tak ajak sini tuh Pak ya. Ya itulah
kesaksian nanti kapan-kapan kesaksian lagi terlalu lama ya. Terima kasih atas doanya Pak Stephen untuk cucu saya. Terima kasih Pak. Pujilah Tuhan, Dia menolong kita, Dia menolong segala pergumulan kita. Kita akan berikan persembahan pertama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Sebentar kami belajar lagi untuk memberi. Tuhan tolong kami, biarlah Kau memberkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Petugas persembahan dipersilakan. Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala rasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhanlah yang menolong kita, yang memberikan kekuatan bagi kita, yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Maka persiapkanlah hidupmu untuk menerima firman Tuhan. Tanpa kamu
Haleluya, besar dan dahsyat perbuatan-Mu atas hidup kami. Seluruh bumi sujud menyembah Engkau. Kami sekelompok kecil, orang-orang yang sederhana di sini pun datang sujud. Hati kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Jiwa kami persembahkan hanya untuk Kristus Yesus Tuhan kami. Pada hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah pada hari Minggu ini. Bersyukur untuk puji-pujian, kesaksian yang kami dengar. Bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman. Berikan kami iman, tambahkan iman kami agar kami mengerti firman-Mu. Roh Kudus berikan kami kekuatan agar kami mampu melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Jemaat yang di lantai 1 juga shalom, selamat pagi. Iya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Pelayanan-pelayanan dipersiapkan untuk kita, sidang jemaat bisa beribadah. Firman Tuhan juga dipersiapkan untuk kita bisa menikmati kehendak Tuhan. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Saudara sudah menerima flyer khotbah saya pada hari Sabtu pagi yang lalu ya. Kita membaca Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 9. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 9. Hidup menuju era kerajaan surga. Kehidupan menuju era kerajaan surga. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 9 kita baca bergantian. Saya membaca ayat 1, jemaat ayat yang kedua dan seterusnya demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Jemaat, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. 12 orang. Terus? Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Perjalanan hidup kita yang menuju era yang baru. Inilah yang sedang kita baca, yang sedang kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana terjadinya sesuatu perubahan. Perubahan tempat, perubahan era, perubahan zaman. Kalau kita memperhatikan gambar ini adalah
gambar seorang astronot. Ya. Kalau kita melihat bangga ya, bisa jadi astronot gitu. Bahkan dari negara-negara tertentu masih belum ada astronot yang bisa dikirim ke bulan, ke Mars gitu ya. Termasuk Indonesia belum, Malaysia sudah ada yang sudah pernah ikut NASA pergi ke luar angkasa. Astronot ini kita melihatnya enak-enak begitu ya, keren gitu ya, terbang-terbang begitu. Tapi saudara perhatikan, sebelum mereka jadi astronot yang dikirim oleh roket sampai ke luar angkasa, itu mereka direkrut dari seluruh dunia. Kecerdasannya harus di atas rata-rata. Nggak bisa matematikanya harus 5 kali 6, wih meletus, meledak. Nggak boleh, harus cepat. Kemudian ketika mereka sudah lulus dari sekian negara hanya 3 yang diambil. Setelah direkrut, lulus. Mereka dites kesehatannya. Mereka dilatih untuk masuk satu dunia yang baru, suasana yang baru, itu tidak gampang. Mereka akan dilatih dengan namanya latihan masuk di dalam kapsul, mereka akan diputar sangat kencang. Kalau saya udah mual-mual ya. Mereka akan diputar begitu kencang dengan kecepatan yang tinggi. Mereka akan dites masukkan ke dalam air. Mereka akan dites di ruangan yang vakum, lalu mereka harus minum, airnya enggak bisa jatuh ke mulut. Ya, karena di luar angkasa itu tidak ada gravitasi. Kita angkat ke atas jatuh sendiri, ngambang terus. Dan sebagainya dan sebagainya. Untuk menghadapi satu era, satu tempat yang memang berbeda sama sekali. Sedikit banyak ada persamaannya dengan kita sekarang. Kita ini sebenarnya di bumi ini, dilahirkan di bumi ini, kita ini sedang berlatih sambil menunggu kedatangan Yesus. Kita berlatih untuk memasuki satu tempat di mana tempat itu bernama kerajaan surga. Amin saudara. Dilatih, harus terlatih, dibutuhkan latihan yang besar. Termasuk ibadah ini adalah salah satu bagian dari latihan itu. Amin. Ibadah itu adalah latihan. Itu sebabnya kalau ada orang, ini logika yang gampang. Kalau orang tidak mau berlatih, tidak datang beribadah kepada Tuhan, saya ragu orang ini sebenarnya bakal masuk surga atau enggak sih gitu. Secara simpel gitu ya. Kita harus berlatih. Nah, kisah yang barusan kita baca ini berbicara tentang persiapan dari gereja mula-mula yang harusnya menjadi contoh bagi kita. Bagaimana hidupnya mengarah atau menuju kepada satu era. Bukan lagi kerajaan Israel, bukan lagi kepemimpinan Yohanes Pembaptis. Kalau saudara perhatikan nama-nama di atas yang kita baca tadi, kita akan menemukan bangsa Israel, kerajaan Israel, Yohanes Pembaptis, lalu dialihkan kepada Yesus Kristus, kepada kerajaan Allah. Amin saudara. Mari kita lihat setidaknya 2 hal. Seizin Tuhan kalau sempat kita akan merenungkan apakah pelajaran yang harus kita pelajari sebelum kita menuju bertemu nanti ketemu dengan Tuhan di kerajaannya yang kekal. Yang pertama adalah kita harus memiliki kehidupan yang mau berubah. Katakan kepada kanan kirinya, mau berubah. Ya, kalau yang anak-anak muda langsung pegang tangan kirinya, berubah. Ada jam tangannya dipencet aja, berubah. Bukan itu. Bukan itu. Kalau wanita-wanita langsung pegang tas kecilnya, make upnya dilihat, berubah. Langsung berubah. Bukan itu yang dimaksud. Saudara perhatikan baik-baik ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di sana disebutkan Paulus menemukan 12 murid. Waktu kita membaca firman tadi saya sengaja interupsi. Waktu kalian bilang 12 murid. 12 murid. Ini penting.
Paulus menemukan mereka ini setelah perjalanannya yang panjang, memasuki pelosok-pelosok yang ada di Korintus sampai ke Efesus, lalu menemukan 12 orang murid ini. Siapa murid ini? Ternyata kita mendapatkan informasi, murid-murid yang dimaksud di sini bukan murid Yesus. Bukan murid Yesus. Coba dibacakan ayat itu, mereka murid siapa? Ayat yang pertama tolong dibaca ulang. Ketika Apolos masih di Korintus, Ya. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman. Yuk pedalaman. Kesedati aja waktu itu yang belum sampai. Ya, terus lanjut. Dan tiba di Efesus. Tiba di Efesus lah terus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ya. Katanya kepada mereka, Mhm. sudahkah kamu menerima Roh Kudus Oh belum. ketika kamu menjadi percaya? Ya. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Iya. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Enggak tahu. Era Roh Kudus itu di era mana? Yesus Kristus. Yesus Kristus sering berbicara kepada mereka tentang Roh Kudus, tentang Roh Kudus. Ternyata mereka ini adalah murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Duluan mana Yohanes Pembaptis atau Yesus? Yohanes Pembaptis dulu. Yohanes Pembaptis itu kira-kira beda 6 bulan dengan Yesus umurnya. Kira-kira ya sekitar situlah. Yohanes Pembaptis melayani lebih dahulu. Setelah dia melayani, banyak orang bertobat dan Yohanes Pembaptis punya murid banyak. Tersebar. Mereka ini ternyata ditemukan ada di Korintus, ada di Efesus. Kenapa mereka ada di sana? Ya karena mereka mencari nafkah. Mereka menjelajah ke seluruh daerah. Ditemukan oleh Paulus. Kalian sudah tahu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Lu baru dengar ini, kamu sudah pernah dibaptis Roh Kudus? Lu belum pernah. Tapi mereka ini adalah disebutkan matetes. Mereka disebutkan juga adalah sebagai murid. Mereka ini adalah orang-orang yang baik. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang beragama yang sangat-sangat tekun, sangat-sangat jujur, sangat-sangat menghormati Tuhan. Perhatikan baik-baik. Untuk kita menuju kerajaan surga, kerajaan kekal, baik saja tidak cukup. Amin saudara. Menjadi orang baik saja tidak cukup. Rasul Paulus harus menemukan mereka. Rasul Paulus harus mencari mereka. Tuhan memerintahkan Paulus khusus bersama dengan teman-temannya untuk apa? Menjelajah daerah-daerah, menemukan orang-orang jahat, juga menemukan orang-orang baik. Amin. Tapi orang baik tidak cukup untuk masuk surga. Orang jahat sudah pasti masuk neraka, tapi orang baik belum tentu masuk surga. Saudara bisa paham ini? Mereka adalah murid-murid, orang-orang yang sudah sangat-sangat baik. Mereka bukan orang yang aneh-aneh, mereka bertobat, menerima baptisan Yohanes Pembaptis, artinya mereka menerima tanda pertobatan. Dulu minum-minum mabuk-mabuk, sudah enggak? Sudah enggak? Dulu suka korupsi, sekarang sudah enggak? Tapi tidak cukup. Rasul Paulus memperkenalkan, kamu harus dibaptis, kamu harus bersatu, kamu harus menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Seluruh dunia ini memiliki agama atau aliran kepercayaannya masing-masing. Bahkan orang yang tidak beragama pun, dia mengajarkan satu filosofi kehidupan. Jangan mencuri. Kamu gak boleh menyakiti orang lain. Kalau kamu menyakiti orang lain, kamu nanti akan disakiti. Ada hukum alam, ada hukum karma. Jangan. Bahkan mereka-mereka ini kepada binatang pun gak boleh. Jangan kamu injak semut. Kalau kamu injak semut, ada hewan, dia mencari makan. Gak boleh nangkap burung. Pak Yefta ini musuhnya mereka ini. Gak boleh masukin burung di dalam sangkar. Mereka ini akan beli nanti, mereka pergi ke pasar burung untuk melepas liarkan. Banyak itu, saya tahu teman-teman saya di YouTube banyak sekali.
Mereka ini khusus untuk beli burung-burung yang disangkar, lalu dilepaskan, habiskan uang banyak-banyak, enggak apa-apa. Karena apa? Kita harus jadi orang baik. Kita harus satu arah, satu irama dengan alam. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak merugikan orang. Tapi Paulus mengatakan, menjadi orang baik saja tidak cukup. Agama-agama yang mengajarkan kebaikan bagus sekali. Kadangkala saya lihat kualitas hidup mereka lebih bagus dari orang Kristen yang hanya KTP. Tapi Rasul Paulus datang dan berbicara kepada mereka. Ya, puji Tuhan, kamu sudah bertobat, kamu sudah tidak mabuk-mabuk, kamu sudah tidak rusak. Bagus. Tapi untuk menuju masuk ke dalam kerajaan surga, kamu harus menerima Yesus Kristus, baptisan Roh Kudus, kamu harus percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang menjadi pembeda. Orang-orang di luar sana kualitas hidupnya bagus, budayanya bagus, menghormati orang tua bagus, bekerja keras bagus. Tapi mereka ada kurang satu. Mereka tidak memiliki Yesus. Orang-orang Kristen harus berkaca diri. Kita katanya percaya Yesus pemilik kerajaan surga, tapi nikahnya ngawur. Kerjanya maling. Omongannya meso-meso. Pacarnya sayang 1, sayang 2, sayang 3, sayang 4. Selingkuhan di mana-mana. Senangannya menjatuhkan usaha orang supaya usahanya berhasil. Lu bagaimana ini? Kualitas orang yang tidak percaya Yesus kadangkala lebih bagus dari orang yang percaya Yesus. Tapi menurut saya ada sesuatu yang harus dirubah. Ada sesuatu yang harus diperbaiki dari orang yang menyebut dirinya Kristen. Kita harus belajar. Saya salut dengan orang-orang yang di Jawa Tengah agamanya mereka bukan agama Kristen. Sopan santunnya bagus. Ya, bagaimana kabarnya? Itu sesuatu yang bagus, harus kita tiru. Kalau kita kadang-kadang, apa weh? Gimana? Mata kau itulah. Kasar. Rasul Paulus menemui mereka dan mengajarkan kepada mereka, kamu harus berubah. Amin saudara. Harus berubah. Orang yang ingin hidupnya menuju kepada kerajaan surga harus mempersiapkan dirinya untuk siap untuk berubah. Bisa saja waktu itu yang 12 orang ini, mereka kan pengikut jalan Tuhan namanya. Orang Yahudi, penyembah Yahweh. Loh kami sudah dari dulu menyembah Yahweh yang benar. Kami berpuasa 3 kali seminggu. Kami memberikan persembahan tidak pernah terlambat kepada Tuhan. Kami tidak mencuri, kami tidak membunuh. 10 hukum Taurat kami lakukan semuanya tanpa salah. Ojo aneh-aneh lah. Kami sudah nyaman seperti ini. Jangan aneh-aneh lah. Tapi saya bersuka cita. Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka yang baik-baik itu diteruskan. Tapi sekarang engkau harus memberi dirimu. Inilah caranya surga. Inilah maunya Tuhan. Kalau Tuhan minta kita berubah, harus berubah. Siapkan diri kita berubah. Sebenarnya perubahan itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Setiap hari kita mengalami perubahan, amin. Ibu-ibu kalau engkau rajin menghitung rambutmu, ubanmu, besok tambah 1 loh. Pak Yepta nggak usah kita hitung. Ya kan, sudah persis calon presiden kita. Pak Ganjar si rambut putih kan. Ya, sama-sama sudah nggak perlu kita hitung. Kita ini loh. Kita harus hitung sudah berapa keriput kita yang nambah. Berubah. Jangan alergi dengan perubahan. Karena perubahan adalah keniscayaan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya selalu katakan di jemaat sini, cek. Bulan lalu ada berubah enggak hidupmu? Cek minggu lalu ada perubahan enggak? Di dalam gereja firman Allah semacam inilah step by step kita diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Diperbaiki oleh Tuhan, dirubah oleh Tuhan.
Para hamba Tuhan juga demikian. Hamba-hamba Tuhan juga harus sadar bahwa untuk merubah hidup satu orang jemaat, yang 12 orang ini, yang terlibat itu banyak pendeta. Nama pendeta yang pertama paling tidak Yohanes Pembaptis. Nama pendeta yang kedua namanya Rasul Paulus. Nggak tahu nanti setelah Rasul Paulus ada jemaat yang didirikan di Efesus. Ini kan jemaat Efesus. 12 orang inilah cikal bakal jemaat di Efesus. Setelah Rasul Paulus tinggalkan mereka, nanti yang diutus adalah Timotius jadi gembala di sana. Jangan terlalu GR. Perubahan itu adalah sesuatu yang biasa. Pendeta diganti pendeta biasa. Amin. Biasa saudara. Dan jangan pernah berkata, oh kamu harus tetap ikut saya loh ya. Saya dulu yang baptis kamu. Ini bukan omong kosong saudara, karena saudara mungkin kan polos-polos saja hatinya. Tapi karena saya ngurusi pendeta-pendeta, saya tahu persis. Puji Tuhan memang beliau yang menobatkan orang di sebuah kota. Agak lucu kalau saya mau ceritain ini, salah dipahami saya. Bertobat anak muda ini. Namanya dia ingin mencari pendidikan yang lebih bagus. Sudah usaha. Usaha yang lebih bagus, akhirnya pindah ke sebuah kota di Jawa sini. Dari kampung pindah ke sini. Pendetanya karena merasa, aku yang dipakai Tuhan menyelamatkan hidupmu. Karena dulu kan rupanya di sana ada persembahan itu lancar dia. Lancar kan. Dari keluarga ini lancar. Ada persembahan-persembahan khusus namanya kepada pendeta. Ya bisalah beli kerupuk bapak ini. Begitu sudah pindah, lah dia kan sudah digembalakan di sebuah tempat di Jawa sini. Dia telepon, mana kerupuknya? Ini maksud saya bukan kerupuk beneran. Mana kerupukku? Lu kan kamu saya yang melahirkan kamu. Waduh, datang gitu. Sampai datang gitu ya. Datang ke Jawa hanya untuk ngambil kerupuk. Saya bilang, Rasul Paulus harus sadar. Yohanes Pembaptis tidak ada sedikit pun iri hatinya. Malah ketika Yesus mulai tampil, Yohanes Pembaptis sudah melayani begitu ribuan orang bertobat dan dibaptis. Lalu muncullah kemudian Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis bilang apa? Lihat, itulah anak domba Allah. Itulah dia yang aku ngomongin dulu. Melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Ikuti dia. Saya salut. Pendeta besar, makanya Yesus bilang tidak ada seorang hamba Tuhan yang dilahirkan oleh seorang ibu yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dia bilang nanti murid-muridnya Yohanes Pembaptis akhirnya jadi murid Yesus beberapa orang. Ikutlah dia. Kalau sidang jemaat itu mengikuti mempelai pria, sahabat mempelai, dia bilang aku adalah sahabat mempelai, bersukacita. Sidang jemaat harus mau berubah, amin. Aku dulu pendeta Markusnya yang gayanya pendeta Markus ini kok, kalau pendeta Stephen itu gak pas sama saya. Cari terus pendeta Markus. Dia sudah kerja di luar negeri, tapi hatinya tetap Markus. Kalau bukan pendetanya Markus, kalau bukan khotbahnya Markus, saya enggak mau. Sidang jemaat enggak mau berubah. Era Yohanes Pembaptis bergeser ke era Yesus Kristus, Rasul Paulus. Rasul Paulus bergeser kepada Timotius. Sidang jemaat harus mau berubah, dirubah oleh firman, amin. Dulu nyaman, dulu kita nyaman, gak ada tepuk tangan kok, sekarang pakai tepuk tangan. Progresif. Ada perubahan yang semakin meningkat menuju ke arah Kristus. Kita senang sekali kalau lihat anak kita ini berubah. Saya enggak mau kalau contohnya anak saya Faro Andro ini, saya enggak mau. Biarlah supaya ngirit, Tuhan tolong supaya sepatunya Andro ini gini-gini terus.
Sampai dia nanti 11 tahun, Tuhan tolonglah sepatu yang ini aja yang dipakai terus. Iya kan? Supaya saya bisa ganti mobil. Enggak. Kita senang kalau melihat anak kita pada suatu pagi mamanya memakaikan bajunya, perutnya nongol buncit. Ayo ibu-ibu, senang enggak? Senang, bajunya udah mau kayak kancingnya mau lepas, terus celananya itu gantung gitu. Senang kita ngelihatnya. Anakku sudah bertumbuh. Amin saudara. Ya, cuma pertumbuhan itu jangan kepada saya maksudnya. Yang anak-anak aja kan. Kalau kita yang sudah dewasa udah berhenti. Senang sekali gitu. Jangan anti perubahan, jangan anti pertobatan. Jemaat diingatkan, yang 12 orang diingatkan, kalian harus percaya kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Masih banyak orang Kristen yang punya pemikiran seperti ini. Kalau aku nyumbang ke gereja, maka kaplingku di surga lebih besar. Kalau aku melayani Tuhan sungguh-sungguh, melayani apa saja di pelayanan di gereja, maka kaplingku di surga akan lebih besar. Bukan. Kita melayani Tuhan, kita memberi itu bentuk ucapan syukur kita. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berbuat baik saja tidak cukup. Yang kedua, kita membaca, berbuat baik saja tidak cukup ketika kita mau menuju era yang baru ke dalam surga. Diam saja juga tidak cukup. Menjadi orang Kristen yang diam saja juga tidak cukup. Ayat yang kedua tolong dibaca. Ayat 2. Katanya kepada mereka, Kata Paulus kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ya, ketika kamu menjadi percaya? Terus? Akan tetapi mereka menjawab dia, apa katanya? belum, bahkan kami belum pernah mendengar Belum pernah mendengar, bahwa ada Roh Kudus. belum pernah ada orang yang ngomong, belum pernah ada orang yang datang, belum pernah ada orang yang memberitahu. Teruskan. Lalu kata Paulus kepada mereka, Ya. kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Bagus. Itu permulaan kita mengikut Tuhan, tapi harus meningkat. Ayat 4 kata Paulus. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Ya. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Saudara, kalau ada tambahannya penjelasan di sana. Sebenarnya kalau kita ikut pada kisah itu, kita ada nonton waktu itu pada kisah itu. 12 murid ini bersuka cita. 12 murid ini sangat senang. Kenapa? Aduh, terima kasih. Ada yang memberitahu kami. Amin saudara. Aduh, terima kasih. Ada yang memberitahu saya. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ini, saya mempersiapkan firman Tuhan ini sambil terus mengelus dada dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, setiap kali Engkau berfirman kepada kami, kami harus lakukan ini. Rasul Paulus masuk hingga pelosok-pelosok pedalaman di Korintus sampai tiba di Efesus. Mereka menjelajah ayat 1, Paulus, Apolos, mereka menjelajah daerah-daerah pedalaman hingga ke Efesus. Didapatinya lah beberapa orang murid. Saudara lihat kata menjelajah. Saudara lihat kata mendapati. Ada yang menjelajah, harus ada yang mencari. Jangan diam saja, maka engkau mendapati. Amin saudara. Dari kata menjelajah, didapatinya lah 12 murid ini, berarti saudara kita harus mencari. Amin saudara. Kita harus mencari. Ketemu 12 murid, hati saya bangga sekali, bersuka cita. Di satu sisi yang ditemukan ini bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada orang yang memberitahu kami. Terima kasih Tuhan. Ada orang yang diutus. Dulu ketika saya pertama kali ke sini, ini yang membuat saya semangat sekali melayani Tuhan di Sedati ini, saudara. Tahun 2007. Saya datang ke sini lewat membaca Jawa Pos, rumah dikontrakan di Blok H itu.
Akhirnya saya datang ke sini. Ketika saya datang ke sini belum beberapa hari, ternyata pengasuh-pengasuh ini disuruh Bu Silvi nyari saya. Bu Tsunami khususnya, yang naik sepeda waktu itu. Tolong sepeda ontelnya itu jangan dijual ya. Itu nanti mau saya bikin sejarah. Oh sudah hilang ya sudah, enggak apa-apa. Dicari-cari. Akhirnya saya ketemu, di sini ada panti. Saya datang ke panti sini, Ibu Silvi langsung ambil mesin tik. Dia mengetik, saya udah pulang, dia mengetik. Dia bilang, 15 tahun kami menunggu ada hamba Tuhan yang diutus ke daerah sini. Disitulah saya mengatakan, berarti saya yang Tuhan yang naruh saya ke sini. Saya laminating itu surat sampai sekarang. Yang dikirim ke saya, tulisan ketikan itu. Saya laminating dengan baik, saya simpan. Supaya apa? Kalau ada jemaat-jemaat di sini yang marah-marah sama saya, ngapain Bapak sini? Ini. Bukan. Bukan. Untuk mengingatkan saya bahwa apa saudara? Harus ada orang yang mau diutus, amin. Harus ada orang yang memberitahu, harus ada orang yang pergi. Lalu saya coba merenungkan saudara, kalau mencari, kalau menjelajah berarti apa? Ini disengaja, ini disengaja. Ini direncanakan, ini dipikirkan. Amin saudara. Mencari jiwa itu harus dipikirkan, direncanakan, disengaja dilakukan. Saya tidak tahu mengapa, anak-anak muda perhatikan baik-baik. Saya tidak tepak-tepakkan. Tuhan yang taruh di hati saya. Bahkan ke istri saya sudah beritahu. Ini padahal mau saya khotbahkan, tapi saya ngomong kepada istri saya waktu, kalau nggak salah ngantar anak saya ada acara penugasannya dia. Saya kasih tahu, saya mau memanggil anak-anak muda gereja kita itu. Saya lihat mereka begitu energik, saya lihat mereka begitu semangat, saya dengarkan suara mereka begitu keras. Kalau tertawa sambil ngumpul-ngumpul, apalagi ada kopinya dan kartunya, jelas saya bilang, renyah dan tegas. Tuhan taruh di hati saya. Kamu saja yang selama ini tidak peka. Karena kan saya selalu berpikir, saya pengen pergi Tuhan. Tapi bagaimanapun juga saya sangat terbatas. Saya ada tanggung jawab ini, ada tanggung jawab itu, ada tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Kamu kan sudah bikin PMK, udah selesai. Apa itu PMK saudara? Perjanjian murid, yang murid-murid Kristus angkat tangan. Yang sudah dapat sertifikat, ini bukan jebakan. Mana, angkat tangan. Murid-murid Kristus, trainer, mana para trainer. Ada 22 orang saudara. Tapi kita akan doakan. Harus disengaja, harus direncanakan. Saya ingin merubah sedikit cangkruk-cangkruk ini menjadi bermanfaat lebih jauh. Ini sudah bermanfaat. Komunitas itu harus ada. Di sebuah gereja itu harus ada, sehingga mereka bisa tertawa bersama, bisa makan bersama, bisa share bersama. Tapi saya rindu, mari kita tingkatkan ini, kesatuan kita, keakraban kita yang sudah ada di gereja kita ini. Kita tingkatkan ini menjadi sesuatu yang lebih berdampak bagi jiwa-jiwa, amin. Setiap kali saya lewat dari Meiko, Ruko Meiko, perusahaan-perusahaan yang ada di industri Meiko itu, saya selalu lihat ke kanan dan tidak pernah berhenti bilang sama istri saya, lihat, banyak sekali orang yang keluar dari kampung sana, dari kos-kosan sana, menuju ke pabrik ini, semua kerja. Saya lihat wajah mereka satu-satu, perlu Yesus, amin saudara, butuh Yesus. Dulu saya pernah punya pengerja, tahun 2012-an ya, 2013, itu jadi beban hati saya. Istri saya bikin bisnis jual parfum, selalu kita titip kepada dia 10 biji kalau nggak salah, 10 atau 5, kamu pergi ke sana, ke Meiko itu. Di situ aja ada banyak anak kos-kos, nggak usah cari orang yang belum beragama. Nggak usah cari orang yang belum percaya kepada Yesus. Temukan di antara mereka itu ada anak Tuhan tapi tidak tergembala, tidak bergereja. Itu aja dulu.
Dia pergi ndak pergi, saya ndak tahu kenapa. Satu pun parfumnya nggak ada yang laku. Karena apa? Ya karena nggak ada yang ditawarkan. Pernah saya ikuti, yang lain lagi saya ikuti satu saat kamu pergi cangkruk ke warung-warung kopi, saya kasih duit, saya ikuti, internetan. Nggak diajak ngomong teman di sebelahnya. Saya perhatikan dari jauh, apa yang salah ya? Tapi ini beban hati Tuhan, saudara. Amin. Kita rubah anak-anak muda, tolong ingatkan saya. Ayo ketua kaum muda ingatkan, ayo kita rubah sedikit. Kita bisa rencanakan, kita bikin strateginya seperti apa. Dan saya sudah coba ngopi satu kali di situ, saudara. Sengaja saya ngopi di situ satu kali. Saya lihat dari gang itu, orang-orang terus datang. Saya langsung ingat Nelson. Iya, ingat Nelson, ingat Hendy, ingat anak-anak muda itu. Saya perhatikan, Tuhan, enggak usah 12. 2 saja tahun ini, amin saudara. 2 orang saja tahun ini. Mereka harus dirubah, mereka harus meningkat dari orang, kalau dia adalah orang Kristen dari luar kota, dari luar pulau cari duit di Jawa sini, maka mereka harus ditolong oleh Tuhan. Kalau Tuhan pertemukan kita dengan orang yang belum percaya kepada Yesus, terpujilah Tuhan. Tapi kita harus memikirkan ini bersama-sama. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita berdampak. Kita sudah bakti sosial, kita sudah melakukan hal-hal yang baik untuk kampung ini. Dan kita sudah diterima di sini dengan baik, bisa beribadah dengan baik. Sudah waktunya kita harus memenangkan jiwa bagi Kristus di daerah Sedati ini. Amin saudara. Kita harus pikirkan. Kita cangkruk, kita bagi berapa orang, cangkruk di sana, cangkruk di sini. Bila perlu kita membuka warung kopi. Loh, enggak ada amin. Haleluya. Iya, kita buka warung kopi. Entahkah itu di daerah Tambak Oso atau di mana. Kita jadikan itu sarana penginjilan bagi kita. Jangan khawatir, tanya Bu Elpri berapa kas kita. Oh, masih ini Bu ya, enggak ada ya, enggak bisa nyewa ke warung kopi, enggak bisa. Amin saudara. Oh perhatikan saudara, saya takut, sungguh kita akan rasa bersalah ketika nanti Tuhan bertanya kepada kita, anak-anak muda yang diberkati, anak-anak muda yang sudah selamat, yang sudah merasa bahagia dekat dengan Tuhan. Kamu tergembala semua kan enak toh? Terpelihara rohanimu, terpelihara rumah tanggamu. Walaupun kita susah payah cari nafkah, tapi dipelihara oleh Tuhan. Bahagia hidup kita. Tapi jangan egois. Jangan hanya untuk diri kita. Jangan hanya untuk sekolah kita. Ayo, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk bicara. Saudara lihat, fasilitas di gereja kita ini walaupun bukan mewah, tapi sangat-sangat baik. Amin. Ada saudara yang tidak jelas mendengarkan suara khotbah ini, pembicara? Semua terdengar, bahkan sampai ke pos satpam sana bisa kedengaran kita bikin. Ada saudara yang tidak jelas, ada saudara yang kepanasan, ada saudara yang tidak nyaman. Tapi jangan kenyamanan ini kita pakai hanya untuk diri kita. Jangan kenyamanan ini hanya untuk kita habiskan untuk diri kita. Kita pintar ngomong tapi tidak pernah bicara tentang Kristus Yesus. Saya sangat takut saudara. Akhirnya kita terlena. Hanya menikmati jadi orang Kristen, ibadah, puji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ada satu yang kurang. Ada satu lagi yang harus kita kerjakan. Misi menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pelan-pelan kita mulai dari cangkruan yang rohani ini. Amin. Kita mulai dari sini. Nanti yang untuk sekolah-sekolah, bagaimana menginjili sekolah, bagaimana menginjili tempat pekerjaanmu, kita pikirkan berikutnya. Tapi kita mulai dari cangkruk ini. Kita harus kurangi cangkruk-cangkruk kita itu di rumah pendeta, di rumah penatua, di gereja. Bukan saya bilang hilangkan, kita kurangi, kita pikirkan 1-2 kali dalam 1 bulan. Kita harus mengenal
orang lain selain orang-orang di sini. Amin. Kita harus ada tambah orang lain, circle kita harus ditambah, harus mengenal orang-orang lain lagi. Kita harus tambah itu. Bagaimana ada orang percaya kepada Yesus kalau Paulus tidak pergi? Bagaimana orang bisa datang kepada Tuhan kalau tidak dijelajah, kalau tidak dicari? Harus ada tim save and rescue, harus ada tim penyelamat. Kita pikirkan, saya tahu saudara dan saya bukan orang yang pintar-pintar amat, bukan yang pintar ngomong, bukan orang yang bisa. Tapi kalau kita melakukan, belajar melakukan, saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong kita. Amin. Kita doakan Kak Sony ini akan kuliah lanjutan di sebuah sekolah yang mikirnya itu adalah memenangkan jiwa. Kita harus berdoa, jangan hanya sekolah untuk menambah gelar. Tapi sekolah, pendidikan, apapun yang kita emban, yang kita ambil harus bertujuan untuk jiwa-jiwa. Amin. Di sini nggak tahu mengapa gereja ini begitu hebat sekali ya. Saya tanya istri, sudah berapa pendeta-pendeta dari gereja kita? 42 sekian. Hamba-hamba Tuhan keluar dari gereja ini, dari panti ini. Saya tidak tahu mengapa tidak ada gereja yang seperti ini. Di sini saudara, yang magister 1, 2. Yang sarjana teologi 1, 2, 4. Yang sekolah Alkitab 1, 2. Tidak termasuk Samuel yang ada di Gresik. Banyak sekali saudara. Saya sampai bingung kadang-kadang, ini gereja apa sih sebenarnya? Iya benar saudara, tidak main-main. Tuhan sudah kasih potensi di sini. Tuhan sudah memberikan kita kenyamanan untuk memuliakan Dia. Terpujilah Tuhan. Sekarang kita harus memikirkan jiwa-jiwa. Amin. Memikirkan jiwa-jiwa. Saya minta sidang jemaat berdoa, bila perlu berpuasa. 1 minggu ini saya mau ngambil 1 hari untuk berpuasa nanti suatu saat. Karena ini adalah serangkaian 10 hari pencurahan Roh Kudus hari Minggu nanti. Setelah Yesus naik ke surga, ada 10 hari gereja-gereja Pentakosta khususnya, itu mereka doa semalam suntuk. Tapi enggak suntuk. Jadi doa semalam suntuk selama 10 hari, puasa untuk apa? Untuk ibadah tanggal 28. Nanti saya akan tentukan 1 hari khusus untuk berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Untuk memikirkan pekerjaan Tuhan yang baru untuk gereja kita ini. Yaitu apa? Membawa jiwa kepada Kristus Yesus. Amin saudara. Harus ada yang berbicara, harus ada yang pergi. Menjadi orang Kristen saja tidak cukup. Kita harus pergi membawa jiwa. Yang terakhir kita melihat ayat 5 dan ayat yang ke-9. Kisah Rasul 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Tolong dibaca beberapa ayat, mulai dari ayat 5 lagi. Mari lihat saudara. Ketika mereka mendengar hal itu, Ya, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. puji Tuhan terus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, Ya, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. ya. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh Dan dan bernubuat. Berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ada buahnya. Perhatikan saudara. Setelah berubah, sekarang berbuah. Jemaat yang 12 orang tadi, mereka sekarang berubah setelah mereka menerima Roh Kudus. Ada sesuatu yang berubah, yang langsung terlihat. Apa itu? Yang pertama, mereka bahasa lidah. Lalu mereka kemudian bernubuat. Tetapi yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah ada satu perubahan, ada satu hasil yang mereka telah terima ketika mereka percaya kepada Yesus. Itu adalah hidup dalam budaya Pentakosta. Hidup dalam budaya Pentakosta. Maksudnya apa Pak Pendeta? Saya juga agak kebingungan. Mengapa Pentakosta itu selalu diidentikan dengan apa? Apa itu Pentakosta? Haleluya! Oh itu Pentakosta. Kalau Protestan, haleluya juga saya dengar. Iya Ibu Gembala ya, Ibu Gembala ini dari Protestan dulu. Haleluya juga. Haleluya, haleluya. Yang mengarang itu kan orang-orang Protestan, bukan orang Pentakosta.
Lalu mengapa Pentakosta identikan dengan haleluya? Didentikan dengan apa? Berbahasa roh katanya. Didentikan dengan apa? Lompat-lompat memuji Tuhan. Saya lihat kok enggak ya. Saya perhatikan, nggak usahlah lihat sinode-sinode gereja, mana yang Pentakosta yang benar, yang paling tepat. 323 sinode di dunia, di Indonesia ini aja. Saya bilang, waduh capek sekali, saya mau lihat mana yang paling tepat. Lebih baik kita lihat di Alkitab. Hidup berbuah. Budaya Pentakosta yang pertama kali kita lihat saja di jemaat yang mula-mula. Kisah Rasul pasal yang pertama sampai Kisah Rasul pasal 19 yang baru kita lihat. Budaya Pentakosta yang paling menonjol di sana bukan yang itu tadi. Haleluya, ketemu shalom, haleluya, haleluya. Mari kita melompat. Kalau gereja Pentakosta adalah identik dengan melompat. Kok enggak ya? Saya cek di Alkitab enggak ya? Itu manifestasi saja. Itu adalah ekspresi sukacita saja, fine-fine saja, boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti kalau orang menyanyi, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bukan berarti dia tidak ada Roh Kudus. Loh iya kan? Wong pen besi di sini semua. Mana bisa melompat, ada pen besi di punggung. Melompat dia patah lagi loh, bahaya loh. WL tolong saya kasih tahu ya, jangan paksa-paksa orang. Mana saya melihat belum ada Roh Kudus di sana. Bukan, ada besi di sini Pak. Bukan itu. Lalu apa? Yang paling menonjol saya perhatikan adalah daya tahan. Endurance. Amin saudara. Daya tahan untuk menjalani kehidupan mereka yang terhimpit, yang terjepit. Luar biasa. 12 orang ini ada di tengah-tengah Efesus. 12 orang inilah nanti yang kemudian digembalakan, dimulai dilayani. Lalu kemudian jemaat di Efesus digembalakan oleh seorang bernama Timotius. Kita baca surat kepada jemaat di Efesus ini lewat pendetanya yang bernama Timotius. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 12. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 12. Tolong baca. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ya, Paulus bilang kepada Timotius, kamu ikuti ajaranku, kamu kusuruh jadi pendeta ya di Efesus. Ya, terus? Cara hidupku, pendirianku, ya, imanku, kesabaranku, ya, kasihku, ya, dan iya, ketekunanku. tidak ada kan saudara, lompat-lompatku ada? Apa lagi? Tari-tarianku ada? Enggak, kita ngajari anak sekolah minggu menari kok enggak apa-apa. Tapi bukan itu ciri khasnya Pentakosta. Apalagi? La lili lili lili. Trilili lili. Bukan. Enggak ada. Kamu sudah ikuti ajaranku, hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, ketekunanku. Itulah Pentakosta sejati. Amin. Lanjut terus. Engkau telah ikut menderita penganiayaan. Ini Pentakosta sejati. Bukan berhalusinasi, tidak ada penderitaan, jangan mau menderita sebagai pengikut Tuhan. Enggak, tantang, hadapi, kalahkan, berkemenangan menghadapi kesulitan. Amin saudara. Endurance. Pentakosta itu bedanya itu adalah punya daya tahan yang luar biasa. Terus? Dan sengsara, iya, seperti yang telah kuderita di Antioquia, terus? Dan Ikonium, luar dan di biasa. Listra. Lagi. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya, semua penderitaan itu telah kuhindari dan Tuhan yang menolong aku. Bukan, semua penganiayaan itu kuderita, Tuhan yang melepaskan aku. Ayat 12, mari jemaat baca sama-sama. 1, 2, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus terus akan menderita aniaya. Aniaya yang dimaksud di sini adalah persekusi. Bukan harus aniaya dipukul-pukuli atau dipotong lehernya, bukan. Persekusi, keadaan kesulitan keuangan, keadaan kesulitan rumah tangga, keadaan sulit penderitaan. Daya tahan orang Pentakosta menghadapi ini semua. Rasul Paulus kemudian katakan, aku tahu itu apa kelimpahan. Aku tahu itu apa kesulitan. Aku tahu tidak ada yang tersembunyi. Bersama Tuhanku, aku cakap menghadapi segala perkara. Amin. Ini orang Pentakosta.
Kebetulan gereja kita dinaungi sinode gereja Pantekosta Tabernakel. Ada Pentakostanya. Tapi bukan Pentakosta yang menunjukkan ciri khas kita itu tadi. Haleluya, 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 haleluya. Bukan. Endurance. Kamu punya daya tahan, tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus meskipun di dalam kesulitan. Amin. Tetap bertahan untuk ikut Kristus Yesus walaupun engkau mendapat perlakuan yang tidak pantas. Saya ingat dulu ada Oma di sini yang bernama Oma Siti. Saya tidak menemukan lagi ada manusia yang sesulit itu dalam hidupnya. Kenapa kok bisa gitu, Pak? Karena saudara tahu, waktu dia meninggal pun tidak ada yang menginginkannya. Istri saya masih ingat benar. Kami jadi ikut menangis, jadi nggak karu-karuan. Karena apa? Ibu Selvi itu nggak bisa menahan air matanya. Bahkan waktu di pemakaman pun. Menangis terus sampai istri saya peluk. Kita pengen tahu apa yang membuat dia. Kita sudah tahu, tapi apa yang membuat dia sampai menangis begitu? Bayangkan Pak, Bu. Yang nitip dia itu dulu di sini pendeta. Ketika kita beritahu mereka nggak mau. Ada orang kesulitan dalam hidupnya, nggak sulit makan masih biasa. Tapi orang kalau sudah sampai mau mati pun tidak ada yang terima, menurut saya itu adalah penderitaan yang sangat menderita. Tapi saudara tahu apa yang saya dapat dari Oma ini? Kita belum ibadah di sini waktu itu. Belum naik, gedung ini masih diperbaiki. Masih dibangun, kita di sana. Dia selalu menyanyikan satu lagu. Setiap orang tidak ada yang mau bersaksi, saya Pak. Kita sudah tahu semua, udah ketawa jemaatnya kan waktu itu. Pasti apa? Saya mau ikut Yesus. Lagu ini juga yang dikasih oleh Dean, di caption oleh Dean disebutkan kemarin. Kita nyanyikan lagu ini sedikit. Tolong pemain organ. Pemain musik, langsung aja pemain musik bisa siapkan diri. Dia selalu nyanyi lagu ini. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut refren. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya tetap cinta. Saya tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya. Ini ciri khas orang Kristen. Daya tahan, daya tahan. Jangan sampai kita putus asa. Ingatkan pasangan hidupmu kalau engkau rumah tangga. Kalau hidup sampai sekarang ini belum berubah setelah COVID, kesulitan keuangan, kasih tahu, jangan menyerah. Karena ciri khas orang Kristen adalah punya daya tahan bersama dengan Yesus, amin. Tuhan melihat secara detail itu semua kesulitan-kesulitan yang kau hadapi. Dia tahu persis dan sudah dipikulnya di kayu salib. Dia meminta engkau taat, dia meminta engkau sabar sedikit waktu lagi. Karena apa? Ketika kita nanti bertemu dengan Kristus Yesus, Dia berkata, sabarlah, bahagialah hambaku yang setia. Oma ini sudah jadi almarhum, tapi kesaksiannya masih hidup sampai hari ini. Bertahan, sungguh-sungguh bertahan. Satu saja kesaksiannya selalu. Saya bisa diterima di sini saja Pak. Saya sudah bersyukur dan berterima kasih. Kita nyanyikan lagu. Saya mau ikut Yesus. Haleluya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lagi sekali. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Oh, ikutmu Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya.
menderita dalam dunia. Saya susah. Amin, amin. Jemaat Omoma di lantai 1 nyanyikan pujian dalam dunia. Haleluya. Saya tetap ikut Yesus. Saya tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama yang bisa berdiri. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Oh, ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lagi sekali, mulai dari anak kecil bilang dengan baik kepada Tuhanmu, saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus. Haleluya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita di dalam, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Haleluya. Sampai lagi jemaat, angkat tanganmu. Meskipun saya susah menderita di dalam dunia, saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Oh, amin, amin. Lagi sekali, meskipun saya susah, mari kita datang menyembah Tuhan, bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan beri. Haleluya. Menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Oh, ini janji kami Tuhan. Sampai selamanya. Saya mau tetap ikut Yesus sampai selamanya. Saya tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber kekuatan Tuhan. Jangan ada yang putus asa, jangan ada yang sampai kecewa. Engkau diberi kekuatan oleh Tuhan. Haleluya. Yesus sumber kekuatan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Oh, kami datang Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Jika ada di antara sidang jemaat, engkau merasa begitu berat menjalani kehidupanmu hari-hari ini, beruntunglah engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini.
renungkan baik-baik dan dengarkan. Yesus yang engkau sembah itu, Dialah yang memberikan engkau kekuatan hingga engkau berhasil mengentaskan pergumulanmu, dan engkau akan menjadi saksi Tuhan, menceritakan kemenanganmu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami tidak sia-sia menjadi pengikut Yesus, karena kami tahu di ujung dari perjalanan ini adalah kebahagiaan kami dalam mengikut Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami peduli kepada jiwa-jiwa. Banyak orang yang menyerah dan putus asa di luar sana. Pertemukan kami dengan mereka Tuhan. Kami siap jemaat yang kecil ini untuk datang menjangkau mereka. Buka jalan, beri kami hikmat. Dengan kesederhanaan dan kemampuan kami, Tuhan pakai kami semua. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Terpujilah Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami kembali lagi belajar untuk memberi apa yang Tuhan telah berkati kami. Biarlah Engkau berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Tugas persembahan, silakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus dapat di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kini tiba saatnya pengumuman dari Ibu Gembala. Kita berikan waktu sebentar untuk mendengar pengumuman. Jadwal ibadah kita untuk hari Selasa, ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian akan ada juga ibadah youth hari Sabtu jam 6 sore. Kemudian ada ibadah hari Minggu jam 8
dan jam 10 ibadah sekolah minggu ya. Untuk perlu kami umumkan bagi kita, untuk hari Minggu adalah hari Pentakosta ya. Jadi hari Minggu itu adalah hari Pentakosta yang semua Pentakosta merayakannya juga. Jadi hari Minggu itu kita untuk ini terkhusus kepada semua tim konsumsi. Ya, angkat tangannya tim konsumsi. Semangat, haleluya. Ya. Karena ini adalah pesta besar dan kita sangat jarang sekali mengadakannya, rasanya belum pernah. Jadi untuk kali ini kita akan mengadakan hari Pentakosta. Penggembalaan ini adalah kita belum pernah mengadakannya. Jadi hari Minggu itu kita akan pesta juga, pesta rohani dan pesta jasmani. Kita tidak mungkin memotong satu ekor kan, tidak mungkin ya. Jadi kita setelah ibadah kita akan ada makan bersama. Jadi saya mohon semua tim konsumsi untuk kontribusi. Kita akan menyediakan makanan, nanti akan di grup kita akan komunikasi menyediakan apa-apa untuk kita makan bersama pada hari Pentakosta mendatang, hari Minggu. Dan di situ juga tidak ada sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu datang pada pagi hari jam 8 ya. Nah, nanti habis ibadah ini mungkin guru sekolah minggu bisa mengajarkan satu lagu yang mereka akan tampilkan hari Minggu. Mereka akan nyanyi di hari Pentakosta. Dengan dress code-nya kita putih ya. Jadi hari Minggu kita datang, semua datang, bawa keluarganya boleh, teman boleh, silakan bawa. Dan kalau bisa disebutkan dia bawa teman supaya kami dari tim konsumsi bisa menyiapkan ya. Jadi hari Minggu kita akan ada pesta besar, yaitu pesta Pentakosta ya. Ya, jadi untuk kali ini kita mengadakannya meresponi dari firman Tuhan, karena selama ini kita biasanya lewat saja, bahkan kadang lupa saudara, itu hari Pentakosta. Jadi untuk ini kita mau mengadakan semangat ya. Tanggalnya tidak mempengaruhi ya, itu tanggal 28 saudara, tapi itu tidak mempengaruhi bagi kita, sukacita dari Tuhan, dan kita percaya segala sesuatu Tuhan akan cukupkan. Amin. Ya, itu saja pengumuman dari kami. Tuhan berkati. Kita akan mengakhiri pada kita. Saudara sedang jemaat bangkit berdiri. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Minggu-minggu pencurahan Roh Kudus, perayaan Pentakosta ini, hati kami turut bersukacita, berapi-api ingin melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, anak-anak muda, yang kami akan berdiskusi, berbincang-bincang bagaimana supaya kerohanian kami ditingkatkan. Kami rindu belajar untuk menjangkau teman-teman kami. Tuhan berikan kami hikmat dan kemampuan. Demikian juga rencana ibadah raya, ibadah pesta raya sukacita di hari Pentakosta tanggal 28 mendatang. Tuhan tolong campur tangan. Nanti kami akan mendengarkan firman Allah dan juga kami akan bersama-sama mensyukuri lewat ramah tamah dan makan bersama. Biarlah kiranya semuanya terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Siolin yang hari ini akan kembali kepada keluarga setelah di sini Tuhan bersama-sama dengan teman-teman seiman dan juga terlibat mendengarkan firman Allah.
apa yang sudah diterima, firman Allah yang sudah didengarkan selama ada di panti ini, biarlah itu dibawa dan bertumbuhlah firman-Mu itu di dalam hidupnya, keluarganya dimanapun berada. Tuhan lindungi sertai perjalanan hingga tiba di rumah dengan selamat. Terpujilah Tuhan, bersyukur untuk kelulusan anak-anak kami dari sekolah mereka, berdoa untuk rencana-rencana studi mereka, berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sakit. Tuhan menjamah pengharapan kami teguh kepada Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, usaha anak-anak-Mu, rumah tangga, pernikahan, sidang jemaat-Mu, Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan, jika sebentar kami akan kembali, mohon perlindungan dan penyertaan-Mu, tetaplah berkat-Mu untuk kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa terima